Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Ini terkait dengan drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran 4. Siapa lawan timnas Indonesia? Kita lihat bersama saudara, ini visual di mana drawing atau pengundian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat dilakukan di Malaysia. Kemudian bertempat di Hyatt Place, Kuala Lumpur, Malaysia pada pukul 14 waktu setempat atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara, kita lihat bersama ini merupakan undian kualifikasi di mana hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran 4 disebutkan bahwa di drawing putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini digelar di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli ataupun hari ini, di mana Indonesia berada satu grup dengan Arab Saudi dan juga Irak. Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah. Putaran 4 terdiri dari dua grup berisi 3 tim, di mana masing-masing bertemu sekali di venue terpusat. Dengan demikian, setiap tim hanya akan memainkan 2 laga yang berarti tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan juga saudara, 2 juara grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia, sementara 2 runner-up lanjut ke round 5. Dan pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran 4, diantaranya ada grup A terdiri dari Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Grup B ada Arab Saudi, Irak, dan juga Indonesia. Dan kita langsung tanyakan kepada Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola. Bung Wesley, selamat sore. Selamat sore, Mas Yan. Bung Wesley, kita lihat bagaimana hasil dari pengundian dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Anda melihatnya seperti apa? Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak. Ada plus minusnya ya, Mas Yan. Pertama, kita terhindar dari Qatar yang saat ini menjadi salah satu kekuatan yang membangun lah sepak bola di Asia dengan segala kekuatan kehebatan finansial mereka. Hanya kemudian sisi negatifnya kita bertemu dengan Irak yang sulit sekali kita kalahkan belakangan ini. Bahkan di putaran sebelumnya kan kita kalah juga home and away. Kita kalah 1-5 di Irak, dan kita kalah 0-2 di Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi ini ada plus minusnya. Kita bertemu dengan 2 tim. Satu lagi kita bisa bicara Arab Saudi, dan sebagai tuan rumah ya pasti punya keunggulan, punya apa ya, saya bilang semangat lebih dan keuntungan sebagai penyelenggara dengan lapangan dan situasi dan udara cuacanya itu memang menjadi sebuah keuntungan bagi setiap tuan rumah. Kalau kita melihat kansnya begitu, Indonesia tentunya pernah dan juga berlaga baik kandang maupun tandang bersama Arab Saudi dan juga Irak begitu. Anda melihat kansnya seperti apa ke depan? Sebenarnya kalau tim ini nggak ganggu-ganggu bongkar-bongkar pemain ya, Mas Yan, biasa punya waktu yang cukup untuk pemanasan. Para pelatih juga bisa meramu taktikal yang baik karena kita menghadapi 2 tim yang bisa dibilang gaya bermainnya sama ya, Arab Saudi dan Irak, dengan kekuatan sepak bola Timur Tengah. Jangan diganggu-ganggu lagi fondasi dan kerangka tim. Kita masih punya peluang, setidaknya kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Kita bisa menahan Arab Saudi di kandang mereka di putaran pertama kemarin, lalu kalah dan menang 2-0 di Jakarta. Ya persoalannya memang kita sulit menghadapi Irak, tapi Irak juga di grup sebelah kan juga nggak kuat-kuat banget gitu. Mereka bisa kalah juga oleh tim lain. Jadi harusnya dengan persiapan yang lebih matang, saya pikir ada peluang lah bagi kita. Paling tidak bagi saya adalah meraih peringkat runner up kalau tidak bisa menjuarai grup.
Ya, seperti Anda sebutkan bahwa jangan diganggu-ganggu lagi terkait dengan skema permainan timnas Indonesia. Tapi kita ketahui bahwa memang selalu ada terobosan dan juga pergantian pemain begitu kelihatan ketika timnas melawan tim-tim di kualifikasi Piala Dunia ini. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang sesungguhnya perlu mempertahankan skema ataupun taktik yang sekarang telah dilakukan sebelumnya, ataukah memang perlu juga ada terobosan lain? Setiap tambahan kekuatan adalah sebuah keuntungan ya Mas Yan. Tapi dalam sepak bola Anda harus punya kerangka tim dulu. Penambahan pemain baru itu bisa menjadi penguat ya. Bukan kemudian kerangka ini berubah lagi setiap ada pemain baru, nanti tambah lagi pemain naturalisasi, tambah lagi diaspora, bongkar lagi gitu. Nah sekarang kan isunya bahkan sampai ketum federasi yang menyampaikan bahwa oleh Romani cedera dan harus operasi dan sulit membela Indonesia di Oktober nanti. Ini ada sebuah ketakutan bagi saya atau narasi komunikasinya, bahkan seorang ketum federasi menyampaikan kondisi pemain yang cedera itu kan sebuah wujud kekhawatiran kita. Nah, kalau ada tambahan lagi 2 atau 4 lagi pemain dari diaspora naturalisasi, ini pasti akan menyulitkan Patrick Kluivert dan timnya karena tidak ada waktu untuk melakukan pertandingan uji coba, membangun chemistry di antara mereka. Yang sekarang aja masih terus cari-cari chemistry kan, karena nambah lagi orang baru. Ya, kalau kita melihat jadwal terbaru ya, Bung Wesley, ini Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. Berarti sebetulnya ini waktunya bisa dibilang pendek sekali juga tidak, panjang sekali juga tidak begitu. Apa yang perlu dilakukan oleh Patrick Kluivert? Mengingat jarak waktunya pun begitu cukup bisa berlatih begitu atau dimaksimalkan? Iya, 8 Oktober adalah sebuah pertandingan yang pembuka melawan Arab Saudi. Tapi ingat, di dalam negeri tanggal 8 Agustus kompetisi sudah jalan, sudah mulai. Semua pemain tim nasional akan membela klubnya masing-masing. Di Eropa sana juga sudah mulai. Agustus membela klub masing-masing. Otomatis waktu yang mereka miliki hanya ketika break kompetisi internasional ini mungkin berapa hari yang mereka miliki, seminggu sudah maksimal untuk berkumpul dan meracik lagi kebiasaan-kebiasaan untuk menghadapi lawan-lawan yang di depan mata. Arab Saudi lah paling tidak dahulu ya. Kita lupakan dulu Irak karena fokus dulu menghadapi Arab Saudi. Waktunya kan tidak banyak. Mereka berkompetisi semua di klub masing-masing. Nah ini yang saya katakan, Oktober memang masih lama waktunya. Tapi pemain sudah berjibaku di klubnya masing-masing. Untuk berkumpul bersama timnas, waktu seminggu sudah baik sebelum bertanding. Melawan Arab Saudi pada 8 Oktober, kemudian melawan Irak pada 11 Oktober, ini waktunya sangat singkat begitu. Sebetulnya apa yang perlu dipersiapkan baik secara fisik dan juga strategi utamanya itu apa ya Bung Wesley menurut Anda? Kalau fisik saya berharap karena mereka sedang dalam peak performance di kompetisi harusnya nggak ada masalah ya Mas Yan. Selama standar fisik yang dibutuhkan tim nasional itu mereka jaga di klub. Dulu kan kita selalu dihadapkan pada berita ketika pemain bergabung ke tim nasional, itu fisik mereka itu jauh di bawah standar untuk bermain di sepak bola internasional, pertandingan-pertandingan antar negara. Jadi ini paling tidak kita harap itu dulu. Yang kedua bagi saya adalah mental, bahwa mereka sudah membuktikan bisa mengalahkan tim Arab, bisa mengalahkan Arab Saudi, bisa mengalahkan Bahrain kemarin di putaran ketiga. Jadi mental ini harus dipupuk dan diikuti oleh fisik yang kuat. Baru kemudian ini diramu dengan tactical game, racikan strategi oleh pelatih untuk memainkan komposisi yang pas dan tepat, dan siapa yang akan memain sebagai pemain pengganti nanti ya sebagai pengejut. Karena bagi saya pelatih harus mempunyai strategi kejutan ketika dia melakukan pergantian pemain. Biasanya kan di menit 60-an nanti babak kedua ada pergantian pemain, dan itu harus mengejutkan. Tapi tidak boleh dikejutkan dulu di awal-awal pertandingan oleh lawan. Kita kebobolan banyak, susah. Kalau kita sudah kebobolan lebih dari 2 untuk memberikan kejutan di babak kedua, itu rasanya kan sulit tuh Mas Yan. Ya, kalau kita melihat gaya permainan dari Arab Saudi begitu yang agresif dan juga terus menyerang begitu, apa idealnya yang perlu dilakukan oleh timnas Indonesia? Apakah mengimbangi dengan bertahan atau sama-sama agresif juga menyerang, Bung Wesley? Bermain menyerang, bertahan pasti ada pilihan-pilihan dan konsekuensi yang dilakukan oleh para pelatih. Cuman kalau melihat gaya bermain
era Patrick Kluivert dan era Sintayong kan ada perubahan. Nah, di era Patrick Kluivert mencoba menguasai bola bermain dari tengah dan sedikit kalau saya katakan mengurangi daya ledak kita di sisi kiri kanan sayap-sayap. Kita kan terkenal, pemain Indonesia itu terkenal dengan cepat. Nah, bagi saya ada baiknya bila Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dan tim pelatih itu bisa mencari komposisi yang pas, yang ideal, karena menghadapi Arab Saudi mereka pasti memainkan bola-bola silang, bola jauh ke dalam garis pertahanan kita, dan bola-bola silang itu berkali-kali terjadi dan itu selalu merepotkan kita. Saya harap tim pelatih sudah punya anti teori untuk mengantisipasi bola-bola silang yang akan sering terjadi di garis pertahanan kita. Ya, menurut Anda dari jajaran pemain timnas Indonesia, siapa yang menjadi pemain kunci begitu nanti yang akan menghadapi Arab Saudi? Pasti pemain belakang akan jadi kunci karena saya yakin akan mendapat gempuran yang bertubi-tubi. Jadi entah itu kiper kita siapa, Martin Paska, kemudian di depannya ada Jaites, itu menjadi kunci bagi pertahanan. Dan kemudian di lini tengah saya pikir adalah resiko kalau mengubah-ubah lagi komposisi tim nasional Indonesia di lini tengah dan belakang. Kalau depan saya pikir kemarin ketika kita oleh Romani cedera, ada Ranar Romangun yang sebelumnya cedera, semoga sudah pulih. Nah, ini juga kita berharap pemain-pemain kita yang dipilih nanti punya kecepatan seperti Marcelino atau mungkin Ricky Kambuaya, itu bisa menampilkan kemampuan terbaiknya. Tapi Mas Yan, dengan perubahan peraturan di Liga Indonesia dengan jumlah pemain asing yang lebih banyak di lapangan, bisa jadi pemain-pemain nasional kita yang bermain di liga lokal yang sebelumnya dapat menit bermain banyak di klubnya, ketika dia mendapatkan persaingan yang berat dengan pemain asing di klubnya untuk Liga Indonesia, itu bisa berdampak kepada performa mereka di tim nasional. Ini yang saya khawatirkan. Ya, performa di tingkat internasional termasuk tadi soal oleh Romeni yang sempat Anda sebutkan juga. Seperti apa kans dan juga risikonya begitu ketika oleh Romeni ini tidak bisa misalkan turun nanti di laga melawan Arab Saudi? Nah, selama berapa tahun ya, hampir 5 tahun ini saya lihat daya ledak kita kan adanya permasalahan ketika kita nggak punya finishing link kita di lini depan. Tidak ada striker-striker yang benar-benar posisi nomor 9. Itu yang sekarang kita ketemu disosok oleh Romeni. Nah, ketika oleh Romeni cedera, harus ada lagi perubahan tactical game-nya. Apakah Ragnar yang bermain seperti itu, ataukah Rafael Struijk yang bermain sebagai pendamping, mungkin Marcelino jadi 3. Tapi saya yakin para pelatih sudah mempunyai komposisi yang plan B ya, ketika oleh Romeni tidak bisa bermain. Kalau benar tidak bisa bermain. Oke, berarti apa yang perlu dilakukan ketika beberapa pemain timnas ini kemungkinan begitu tidak bisa turun di laga-laga selanjutnya. Pemain-pemain pengganti yang menurut Anda yang bisa menggantikan para pemain yang cedera ini siapa saja, Bung Wesley? Makanya tadi di awal saya katakan saya berharap pemain kita yang berkompetisi di kompetisi domestik itu mendapat menit bermain yang banyak musim ini. Saya khawatir pemain seperti Ricky Kambuaya, siapa lagi yang pemain yang punya lokal bermain di liga kita, Egy, itu harus banyak bermain di kompetisi lokal, sehingga ketika dia bermain di strata internasional tinggi ini sudah panas mesinnya, Mas Yan, bukan sebagai penghuni penghangat bangku cadangan di klub, kemudian tiba-tiba timnas butuh, dia tidak panas mesinnya untuk berkompetisi di strata internasional seperti ini. Oke, Bung Wesley, ini saya juga mendapatkan informasi ini yang harus saya bacakan, di mana oleh Romeni dipastikan akan naik ke meja operasi usai mengalami cedera saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025. PSSI pun menyerahkan keputusan pemain pengganti sementara oleh Romeni ke tim pelatih timnas Indonesia. Pemulihan pasca cedera membuat oleh ini terpaksa absen pada FIFA Matchday September mendatang. Nama Jens Raven muncul sebagai kandidat pengganti bomber 25 tahun tersebut pasca penampilan apiknya saat melawan Brunei Darussalam. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan kepada tim kepelatihan timnas Indonesia perihal sosok pengganti yang cocok untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan sementara waktu oleh Romeni.
yang memutuskan ya tim kepelatihan. Strata kepelatihan sudah terjadi, sudah ada Coach Patrick, sudah ada Gerald, ada Frank, ada Coach Nova, ada Simon di sebelah kanan sebagai tentu scouting, lalu juga ada technical advisor dari Jordi. Ya mereka akan melihat seperti apa daripada talenta pool yang ada. Nah ini ya kalau nanti ditanya siapa yang dipilih ataupun ada recovery seperti apa ya nanti kita lihat saja gitu. Ya Bung Wesley, ini tadi ada informasi terkait dengan penggantian begitu sementara oleh Romeni yang absen. Ini akan digantikan kemungkinan oleh Jens Schreven. Nantinya akan seperti apa begitu permainan? Apakah akan berubah, akan jauh lebih baik atau seperti apa? Jangan jawab dulu, sesaat lagi Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda.